عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah telah menyampaikan kepada kita bulan Dzulhijjah yang penuh berkah dan kemuliaan ini, dan merupakan salah satu bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang ada, dan juga termasuk bulan Al-Ashhurul Hurum, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya bulan Rajab. Maka dari itu, mari kesempatan yang baik ini di bulan Dzulhijjah kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita perbanyak amal soleh kita. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawal Bukhari rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar atau berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Disebutkan dalam hadis ini bahwa bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat mulia. Bahkan tidak bisa ditandingi dengan jihad. Seandainya ada seorang yang pergi berjihad dengan jiwa raganya, dengan hartanya, kemudian kembali tidak membawa apa-apa, maksudnya adalah syahid di medan perang, syahid di jalan jihad, hartanya juga habis di dalam berjihad, itu tidak bisa ditandingi. 10 hari pertama ini kebaikannya lebih baik daripada itu. Jadi jangan sampai kemuliaan yang ada di bulan Dzulhijjah ini kita terlewatkan begitu saja. Dan juga dalam satu riwayat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, rawal Imam Ahmad rahimahullahu an Ibni Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil al-'ashr fa'aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat atau sangat dicintai Allah untuk berbuat kebaikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka fa'aksiru, perbanyaklah, minat tahlil, daripada tahlil la ilaha illallah, wat takbir Allahu akbar, wat tahmid alhamdulillah. Dua hadis ini mengajak kepada kita untuk bersama-sama menggunakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan meningkatkan amal ibadah. Yang pertama tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari disampaikan bahwa hari ini lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Yang kedua adalah bagaimana mengisi daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah itu, yaitu dengan memperbanyak zikir, tahlil, takbir, tahmid, dan juga amal soleh yang lain. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan ini. Amalan-amalan apa saja yang kita lakukan atau yang boleh atau yang disunahkan untuk dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, mari kita dengarkan bersama, atau mari kita lihat daripada hadis-hadis yang ada selain hadis di atas. Paling tidak ada 10 amalan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Amalan yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun karena kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa melaksanakan haji dan umrah karena wabah COVID-19 masih ada. Tetapi kalau memang punya niat kuat dan ingin melaksanakan haji umrah, hajinya bisa diwakilkan badal, karena penduduk yang mukim di sana di Makkah Al-Mukarramah, mereka diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, berpuasa selama hari-hari ini, selama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Ini juga termasuk amalan yang sangat mulia. As-shaumu li wa ana azzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Kemudian amalan yang ketiga adalah takbir dan zikir pada hari-hari tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kedua, fa'akthiru minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Dan para ahli tafsir menafsirkan ayyam ma'lumat adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Maka pada 10 hari ini para sahabat selalu memperbanyak takbir, tahmid, tahlil.
bahkan mengeraskan suaranya ketika ke pasar, ketika di masjid, ketika di rumah, sendiri-sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ini namanya takbir umum. Kemudian yang keempat adalah taubat. Taubat ini sangat dianjurkan daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ini adalah amalan yang menyelamatkan hidup kita. Ketika seorang ingin jatuh, ketika seorang mau masuk ke dalam lubang yang dalam, yaitu lubang maksiat, maka diingatkan lewat taubat, maka ditarik kembali oleh Allah lewat taubat itu. Maka marilah kita bertaubat segera mungkin. Innallaha yughar wa ghiratullahi an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu adalah manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadap, maka mari kita segera kembali kepada Allah, yaitu bertobat dari kemaksiatan yang telah kita lakukan, memperbaiki pada momen yang sangat mulia ini, yang sangat baik ini. Yang keenam adalah disyariatkan pada hari itu takbir mutlak, takbir mutlak. Selain jamaah haji. Ya, sebagaimana kita dengar ya dari masjid-masjid ketika saat malam Idul Adha adalah takbiran. Ya, waktunya dari setelah maghrib sampai terbit fajar sampai sholat id. Kemudian dilanjutkan dengan takbir muqayyad yang dibaca setelah sholat fardu. Selanjutnya yang ketujuh adalah berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Laqad sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rizlahu ala sifahi. Bahkan telah terdapat riwayat dan tetap dari Nabi SAW yang berkorban dengan 2 kambing atau 2 domba yang putih dan bertanduk semuanya. Putih ini maksudnya bahwa kambing domba itu bagus, bersih. Kemudian akronain yang bertanduk duanya. Ini maksudnya adalah kambingnya sudah sampai umur, bukan kambing yang masih kecil. Kemudian dhabahauma disembelih sendiri oleh Rasulullah, biyadihi dengan tangannya. Wasamma kemudian baca bismillah, wa kabbara baca takbir, wa wada'a rijlahu ala sifahima dan meletakkan kakinya di sisi tubuh domba itu. Jadi bagi kaum muslimin dan muslimat yang mampu, yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah SWT untuk berkurban di hari raya kurban ini. Kemudian yang 8, dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyamsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambutnya dan kukunya. Yang ke-9, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, amalan soleh yang ada di bulan Dzulhijjah ini adalah sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Ini adalah rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka janganlah jadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan di dalam melaksanakan ini. Kita laksanakan sholat dengan khusyuk, karena di masa pandemi ini maka kita laksanakan sholat Idul Adha sesuai dengan ketentuan dan juga protokol kesehatan yang ada, sehingga kita tetap terjaga dari wabah
dan juga tetap bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang tidak disebutkan di atas, yaitu kita memperbanyak bisa sedekah, tilawah Al-Quran, dan masih banyak menolong orang lain, membantu sesama. Itulah amalan yang bisa kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah yang sangat mulia ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita di dalam meningkatkan amal ibadah dan juga ketakwaan kita di bulan yang penuh berkah ini. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.